Sultan Mehmed tidak peduli berapapun utusan yang datang untuk menyuruh menyerah, satu langkah pun ia tidak akan pernah mundur. Masalahnya para pasha terus ragu karena Meriam Shahi belum tentu bisa menjebol dinding Konstantinopel yang terdiri dari 3 lapis. Sultan Mehmed lantas berkata, jika upaya di atas tanah tidak berhasil, maka mereka akan menembusnya lewat bawah tanah. Hanya saja Ishak Pasha menjelaskan bahwa para penggali parit mengalami kendala karena adanya batu besar yang sulit dipecahkan. Di sisi lain, Batalbe terus menghajar Janos sebagai upaya balas dendam atas kematian keluarganya. Tiba-tiba sekelompok pasukan kafir muncul menyelamatkan Janos. Dan dari informasi yang kita dengar, mereka merupakan anak buah John Grant, utusan dari Paus. Tentunya kita berpikir pertempuran tidak akan berimbang, tapi nyatanya anak buah Batalbe yang setia juga muncul yang membuat pasukan kafir kocar-kacir, serta Janos memilih kabur. Sementara itu beralih ke Vatikan, atas saran dari Kardinal Thomas, Paus harus membantu Konstantinopel sesuai permintaan Giustiniani. Lagi pula ia juga terlanjur menerjunkan John Grant. Di sisi lain, Anna ternyata batal mati karena ayahnya keburu menolongnya, dan insiden memalukan ini harus dirahasiakan. Maka dari itu Notaras menyuruh pelayan putrinya memanggil Maria untuk menemani sementara. Ketika upaya penghancuran batu terus gagal, Sultan Mehmed melakukan sidak. Salah satu pekerja berkata, jika saja Satilmis ada, pasti ceritanya akan lain. Mendengar itu, Sultan Mehmed pun penasaran dengan orang yang dimaksud dan bertanya kepada Ishak Pasha. Dan di situ dia hanya bisa menghela nafas. Sementara itu, Janos enggan kembali seperti yang sudah diprediksikan Giustiniani. Alasannya, ia harus membalas apa yang telah dilakukan Batalbe kepadanya. Di Konstantinopel, Kaisar Konstantinos sudah tidak sabar untuk menikahi Anna, bahkan telah menyiapkan mahar berupa kalung mutiara. Akan tetapi Notaras datang meminta pernikahan ditunda dengan alasan putrinya mengalami insiden. Rombongan Janos sengaja memasang sepatu kuda terbalik sehingga sulit terlacak. Hanya saja sobekan kain yang tertinggal membuat Batalbe tahu kemana ia harus mengejar. Ishak Pasha menjelaskan kepada Sultan Mehmed bahwa Satilmis ini adalah orang gila. Dia dikenal tidak pernah takut akan bahaya apapun, sehingga rekan-rekannya banyak yang trauma. Mendengar seperti itu, Sultan Mehmed tetap tidak peduli. Yang terpenting, orang itu harus dibawa ke hadapannya terlebih dahulu. John Grant siap membawa amunisi dan bahan bantuan lewat jalur perairan. Namun perlu diingat, ia tidak sepenuhnya patuh pada Giustiniani karena merasa sebagai utusan Paus. Tiba saatnya untuk pengecoran meriam raksasa berikutnya yang akan menggantikan Meriam Shahi dan diberi nama Meriam Elang yang ukurannya jauh lebih besar. Rencananya meriam raksasa ini uji cobanya juga dilakukan di bawah tanah. Serta tidak lupa cincin peninggalan Sultan Murad diikut sertakan dalam adonan cor sebagai pengingat sejarah yang telah dimulainya dulu. Konstantinos sangat mengapresiasi terciptanya api Grejuva. Maka dari itu, setiap satu orang Islam yang terbakar oleh api tersebut akan diganti dengan 1 koin emas. Sultan Mehmed mengatakan kepada Saruca, meskipun sementara masih menggunakan meriam-meriam kecil, penembakan dinding tidak boleh berhenti. Bersamaan dengan itu, Marahatun membaca dekrit Sultan yang memintanya untuk ikut berjuang dengan menahan Wallachia dan Hongaria. Sultan Mehmed yang bijaksana tidak ingin penaklukan ini memakan korban orang yang tidak bersalah, dan itu disadari betul oleh Saruca yang menembakkan meriam hanya untuk mengincar dinding serta gudang amunisi. Setiap waktu Konstantinopel diberi efek kejut untuk menandakan bahwa pasukan Muslim tidak pernah mundur. Sebaliknya, Konstantinos tentunya tidak pernah tenang dan hanya bisa berharap Giustiniani segera kembali membawa bala bantuan untuk menyelamatkan Konstantinopel, yang mana di segala sektor kini tengah krisis. Ishak Pasha tidak pernah menyangka ditugaskan mencari orang gila seperti Satilmis yang ternyata ia temukan sedang tidur di bawah tanah yang digalinya dengan alasan untuk menghilangkan energi negatif. Dan ketika diberitahu ia dipanggil Sultan, ia langsung berangkat tanpa membersihkan diri.
Sultan Mehmed ingin memastikan kepada Saruja bahwa meriam raksasa harus segera jadi dan langsung diuji coba di dalam tanah. Karena di samping itu penggalian parit akan menjadi pendukung. Aisyah tengah berduka dan ia menangis di makam suaminya. Saat itulah serangan datang dari anak buah Janos untuk menculik dirinya. Hal itu dimaksudkan untuk memancing kemunculan Batalbe. Kita juga tahu bahwa Batalbe tidak akan pernah mundur sebelum dendamnya terbalaskan. Di tangan Janos, tubuh Aisyah diikat ke sebuah pohon dan dia memerintahkan anak buahnya memanggil Batalbe. Sultan Mehmed bertanya kepada Satilmis apakah ia bisa memecahkan batu yang besar. Dan meskipun tingkahnya sangat konyol, Sultan tahu dia sangat berpengalaman. Menurutnya batu besar itu akan hancur dalam sedikitnya 3 kali ledakan dengan ditambahkan besi. Sementara itu terjadi perpecahan di dalam kubu Janisari, di mana Haidar berani menantang Gurjudohan dengan alasan ia tidak pantas lagi menjadi pemimpin. Satilmis langsung menunjukkan tata cara menghancurkan batu di hadapan rekan-rekannya. Ishak Pasha dan Ferhat Bey juga sangat penasaran. Anak buah Janos mendatangi Batalbe memberitahu bahwa Aisyah jatuh ke tangan mereka. Jika dia ingin selamat, maka Batalbe harus datang sendirian. Tentunya kalender melarang karena itu sebuah jebakan. Hanya saja Batalbe tetap ngotot. Diam-diam, Ferhat Bey bertanya kepada Satilmis pintu gerbang mana yang akan ditembus. Karena polosnya, ia pun memberitahukan tanpa curiga kepada siapapun. Sementara itu, Batalbe mendatangi markas Janos secara gentle. Persyaratan pertama pun langsung dipenuhi, yaitu melepaskan Aisyah. Setelah itu, tentu saja Batalbe dipaksa menyerah tanpa perlawanan. Di sisi lain, Kalender bersama anak buahnya mencoba menyusul Batalbe, hanya saja mereka masuk ke dalam perangkap. Dan ketika ia mulai terpojok, datang bantuan dari Balibe dan pasukannya. Begitupun halnya dengan Batalbe yang sudah tidak berdaya, dibantu oleh Alibe. Akibatnya di dua tempat yang berbeda itu terjadi pertempuran secara bersamaan. Sementara itu kita tinggalkan dulu mereka, kita beralih kepada Sultan Mehmed yang melakukan sidak ke perairan yang dikomandoi oleh Sulaiman Bey. Titik ini sangat krusial karena Giustiniani akan kembali dengan membawa bala bantuan. Hanya saja sedikit kritikan dari Sultan bahwa layar harus diperpanjang. Kembali ke pertempuran, pasukan Janos dibuat tidak berdaya. Bahkan Janos sendiri harus jatuh ke tangan Batalbe, meskipun salah satu prajuritnya berhasil lolos. Kali ini tiada kesempatan dan keberuntungan, Janos dihajar habis-habisan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alhasil dia pun tewas di tangan Batalbe sesuai yang pernah diucapkan dalam sumpah. Setelah itu semua memberikan dukungan untuk Batalbe karena dia telah membalaskan dendam. Gurjudohan tetap tidak terima Haidar menentang perintahnya. Jelas ini sebuah pemberontakan. Ia juga mengajak teman-temannya yang lain. Batalbe ingin mengumpulkan orang-orangnya dan menemui Aisyah. Namun menurut Alibe dan Balibe itu tidak perlu karena Sultan telah menunggunya. Akhirnya Kalender yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan Batalbe. Gurjudohan telah sampai kepada puncak emosinya dan kemudian menampar Haidar karena telah dihina. Bentrok hampir saja terjadi sebelum dihentikan oleh Candarli yang menyarankan agar masalah ini diselesaikan di hadapan Sultan. Sementara itu, kepada Zahanos, Sultan Mehmed sedang pede-pedenya bahwa Konstantinopel akan segera jatuh ke tangannya jika meriam sudah jadi serta lorong telah tertembus. Rombongan Harim mendatangi sebuah rumah yang di dalamnya tinggal seorang nenek dan seorang bayi. Setelah memperkenalkan diri, mereka memberitahukan bahwa Yusuf yang dikirim ke medan pertempuran telah syahid. Mendengar hal itu, sang nenek sangat sedih sebab bayinya ternyata sudah ditinggal mati oleh ibunya dan sekarang ayahnya. Para Harim pun hanya bisa menghibur bahwa syuhada mendapat kedudukan terhormat di sisi Tuhan. Sultan Mehmed marah kepada Haidar karena dia tidak bisa patuh kepada pemimpin. Sedangkan untuk Gurjudohan, dia dianggap tidak becus mengatasi masalah intern. Di belakang, Candarli memberitahu Sultan lebih baik Gurjudohan diganti karena dia terlalu tua.
Satilmis memimpin langsung peledakan batu besar pada tahap pertama. Tentunya jantung semua orang berdebar-debar karena penasaran untuk hasilnya. Dan setelah salah satu di antara mereka mengecek ke dalam, ternyata berhasil, batu besar itu telah retak. Sementara itu, ketegangan Kurjudohan dengan Haidar belum juga mereda. Sultan juga penasaran siapa nama yang diusulkan Candarli untuk menggantikan Kurjudohan. Dan tepat pada saat itu, muncullah Kalender, datang dengan membawa kabar baik bahwa Janos telah mati dan dia membawa Batalbe. Di situ secara tidak langsung Candarli mempromosikan Kalender sebagai orang yang tepat. 3 AGC sejati telah berkumpul di samping Sultan, yaitu Alibe, Balibe, dan Batalbe. Dan sebagai ucapan terima kasih, Batalbe menghadiahkan anak panah istimewa kepada keduanya. Jika salah satu anak panah itu dilesatkan, maka 1000 prajurit siap mendukungnya. Setelah menghadap, Sultan Mehmed bangga terhadap ketiganya. Hanya satu yang masih dimakluminya, Batalbe baru saja kehilangan seluruh keluarganya. Namun meskipun begitu, semangat balas dendam itu seharusnya berkobar untuk menghabisi orang-orang kafir. Lagi pula dengan terbunuhnya Janos, ia sangat berjasa. Sebab si kafir itu memang harus mempertanggungjawabkan atas semua pembunuhan terhadap umat Islam. Ishak Pasha curiga Ferhatbe pengkhianat. Alasannya setelah dia memberitahu Mustafa mata-mata keesokan harinya dia ditangkap. Tentunya Ferhatbe mengelak, menganggap itu fitnah karena tidak ada bukti. Tepat pada saat itu Satilmis memberitahu batu besar telah pecah. Konstantinos mulai was-was, cadangan makanan mulai menipis. Namun malah datang informasi dari Ferhatbe bahwa Sultan Mehmed bermaksud menembus lewat jalur tanah. Di sisi lain, Sultan Mehmed bangga dengan Satilmis. Batu besar telah pecah dan mereka sebentar lagi bisa menembus dinding. Kurjudohan juga geram kepada Kalender yang menunaikan tugas dari Sultan Mehmed tanpa memberitahunya. Dari hubungan keduanya yang mulai cair, kini mulai meninggi lagi. Kurjudohan sudah tidak dihormati lagi. Bahkan Kalender memerintahkan Haidar untuk melukai dirinya sendiri, entah apa yang ia rencanakan. Namun yang jelas, hal itu bisa dijadikan alasan agar Haidar tidak dipindah tugaskan. Sultan Mehmed memberi tugas khusus untuk Saltuk dan Batalbe mendampingi Satilmis menembus parit. Sebelumnya ada informasi bahwa setelah bebatuan, tanahnya lembab dan basah. Tentunya itu sangat membahayakan, maka dari itu Satilmis menyarankan jalur lain. Maria memaklumi bahwa Anna tidak bisa melepaskan Giustiniani. Namun sekedar saran, tidak ada yang percaya dengan lelaki itu bakal kembali membawa bala bantuan. Tiba-tiba utusan memberi kabar untuk Maria bahwa dia dipanggil Pendeta Genesius menyiapkan khotbah kedatangan Giustiniani. Di dalam lorong, Saltuk merasa heran kepada Batalbe, di mana dia baru saja berduka, malah mengambil tugas yang sangat berat. Fatma diam-diam mengirimkan informasi untuk Sultan bahwa Giustiniani akan kembali dengan membawa 3 kapal bantuan. Di sisi lain, John Grant minta dipersiapkan rantai. Dia akan menjalankan rencana rahasia menghindari 100 kapal yang akan menghadang. Sultan Mehmed sangat lega mendapatkan informasi dari Fatma. Saking senangnya, ia akan turun tangan sendiri. Sementara itu, penggalian parit tinggal selangkah lagi. Kini giliran Saltuk menggunakan kekuatannya. Hal itu sebenarnya hanyalah candaan dari teman-temannya agar Saltuk mulai menunjukkan kemampuan. Sekarang Maria mendukung kisah cinta Anna dengan Giustiniani. Namun ia memberikan saran untuk Anna agar keduanya tetap bersama. Alhasil ketika Konstantinos tengah mempersiapkan diri menyambut para penyelinap parit, Anna menemuinya. Dia berkata jujur bahwa baru saja menyayat tangannya sendiri agar tidak menikah dengannya. Sesuai saran Kalender, Haidar mengambil batu dan memukul kakinya sendiri. Agar lebih meyakinkan lagi, lemari ia robohkan menimpa kaki. Para prajurit heboh hingga memancing kedatangan Kurjudohan. Saat itulah Kalender menyarankan agar Haidar istirahat karena kakinya patah. Di hadapan Konstantinos, Anna mengaku tidak mencintainya dan lebih memilih Giustiniani. Karena bagaimana bisa ia menikah dengan orang yang tega membunuh ibunya sendiri. Lagi pula Konstantinos dan Giustiniani merupakan sahabat. Konstantinos mencoba mengabaikan karena Anna seorang wanita.
Namun diam-diam, Ana ternyata menusuk punggungnya dengan menggunakan belati. Sultan Mehmed berangkat untuk menyaksikan perang antar armada laut. Sedangkan Notaras diam-diam menyiapkan rencana mencegah kedatangan Giustiniani. Saltuk bisa menjebol dinding parit dan kemudian masuk bersama Satilmis dan Batalbe. Namun setelah itu lorong itu pun roboh dan menimpa banyak orang yang tersisa. Ketika Satilmis bersedih, ia pun disemangati bahwa mereka mati syahid, sedangkan mereka juga harus berjuang di dalam. Konstantinos dibuat patah hati oleh Ana dan harus dibenturkan dengan Giustiniani. Begitu informasi parit bisa dijebol, Candarli mulai memotivasi prajuritnya untuk membantu serangan. Karena dia diberi tanggung jawab oleh Sultan Mehmed mengkoordinasi wilayah darat. Kita kemudian berpindah ke laut, di mana kapal Giustiniani telah berhadapan dengan kapal Sulaiman B. John Grant mulai mempersiapkan pasukannya, menjalankan rencana rahasia. Anehnya Giustiniani juga tidak muncul, Sulaiman B juga sudah tidak sabar. Dan dari kejauhan Sultan Mehmed yakin bahwa pihak mereka akan menang.